Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Satu Bukan Kamar Soto. Dan kali ini kita mau ngebahas mengenai fungsi heater untuk ikan cana ya. Dan ikan cana apa aja yang direkomendasikan menggunakan heater dan tidak direkomendasikan menggunakan heater. Langsung ke videonya, gas ke. Nah oke guys, jadi di depan kita ini sudah ada salah satu cana maru saya ya yang menggunakan heater ya. Heater tuh pasti udah pada tahu lah untuk heater tuh kegunaannya untuk apa. Dan ikan yang direkomendasikan menggunakan heater itu ikan apa saja. Nah, jadi yang pertama itu kita bahas mengenai ikan yang kita rekomendasikan untuk menggunakan heater ya. Nah, untuk ikan di percana-canaan itu yang direkomendasikan menggunakan heater itu adalah permaru-maruan ya. Mau maru YS, red maru, atau apapun itu yang bermaru-maruan biasanya sangat direkomendasikan untuk menggunakan heater. Fungsi dari heater sendiri itu banyak sekali ya. Kan heater itu membuat air menjadi hangat ya. Nah itu tuh biasanya untuk maru-maruan itu kan jenis ikan cana yang harus atau lebih betah di air yang hangat ya, bukan jenis ikan air dingin. Nah, itu tuh selain fungsinya untuk membuat ikan lebih tenang, lebih enak adaptasinya, membuat ikan lebih aktif, juga biasanya digunakan untuk progres pemecahan cabung atau pertumbuhan cabung yang dimana jika ikan-ikan tersebut kita progres indoor ya. Jadi fungsinya itu kalau bisa saya simpulkan itu sebagai pengganti matahari mah terlalu apa gitu ya. Cuman agar menjaga kualitas air agar menjadi hangat gitu. Jadi si marunya itu betah. Nah, kalau di kamar Sato seperti itu ya. Selain itu juga untuk heater sendiri kita gunakan untuk ikan cana permaru-maruan yang terkena white spot. Dan itu kemarin sempat terkena white spot dan alhamdulillah sekarang udah nggak ada si white spotnya itu. Itu saya dapat ikan yang bisa dibilang bukan dapat sih ya. Itu ikan saya yang dulu yang saya simpan di rumah ya, bukan di sini. Terus ini tuh ikan kemarin tuh mungkin karena terlalu terbengkalai jadi saya biarin. Dan pas saya mau coba pindahkan ke galeri ke sini, ternyata ikannya white spot dan sekarang ya wayahnya saya gunakan heater ya untuk ikan tersebut. Nah, itulah kira-kira fungsi dari heater tersebut. Nah, sekarang kita bahas lagi ikan yang tidak direkomendasikan menggunakan heater. Nah, untuk ikan-ikan yang tidak direkomendasikan menggunakan heater itu adalah ikan jenis air dingin. Air dingin itu meliputi yang seperti cana auranti, cana blue pulcra, atau cana-cana dwarf lainnya ya, biasanya kita tidak rekomendasikan menggunakan heater. Kenapa? Ya karena kan untuk ikan tersebut itu bisa lebih tenang dan bisa lebih adaptasi nyaman di tank di tanknya apabila si airnya itu sejuk, dingin ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan heater kan airnya jadi hangat. Jadi untuk ikan-ikan tersebut tuh bisa dibilang bukan solusi lah untuk membuat si ikan itu menjadi lebih tenang ya di akuarium yang kita menggunakan heater. Nah, sempat juga saya baca ya saya lihat juga di postingannya Om Sigit Arnanto di Instagram. Itu kemarin tuh ada percobaan mengenai cana auranti yang menggunakan heater. Dan menurut beliau dan di postingannya itu sangat tidak direkomendasikan karena aurantinya itu dari sakit itu bukan menjadi sembuh, tapi malah makin parah gitu. Dan itu pun di kamar Sato juga telah kejadian juga ya. Waktu itu pernah kita gunain heater untuk menyembuhkan cana auranti yang terkena white spot dan alhamdulillah ikannya malah
menghadap ke yang kuasa lebih dulu ya. Jadi untuk Channa Auranti itu jika white spot kita tidak rekomendasikan menggunakan heater, dan kita gunakan akriplavin aja lah untuk penyembuhan white spot pada Channa Auranti mah, nggak usah pakai heater, bisa pakai akriplavin, bisa pakai daun ketapang. Yang penting si airnya itu sehat ya, dan enak gitu untuk dipakai, si ikannya itu jadi tenang gitu pokoknya. Nah, selain Channa Auranti juga untuk Channa Blue Pulchra saya tidak rekomendasikan juga ya. Karena kemarin juga sempat ada di sini Channa Blue Pulchra yang terkena white spot, kita gunakan heater, tapi dia tuh malah makin mojok, malah makin kayak yang tersiksa gitu. Tapi beda halnya dengan Channa Maru, ketika kita gunakan heater, ikan ini tuh malah lebih aktif dan lebih nyaman pada lingkungannya. Itu terbukti sama ikan ini aja. Ini tuh kurang lebih baru pindah ke sini tuh sekitar 1 minggu 2 mingguan lah. Tapi ikannya udah lukanya nggak ada. Luka ini bekas nyundul masih ada sih. Cuman untuk white spotnya udah nggak ada. Terus ikannya juga makin aktif. Untuk karakter ikannya juga jadi lebih galak tuh. Lebih enak lah kalau menurut saya untuk Channa Maru. Dan apabila ada yang bertanya mengenai treatment menggunakan heater, di Kamar Sato sendiri kebetulan kalau untuk treatment ya, khususnya Channa Maru kita itu selalu menggunakan treatment semi outdoor. Nah ini untuk treatment indoor tuh jarang banget ada Channa Maru yang kita treatment indoor. Mungkin baru sekarang pernah sih ada yang kita treatment indoor, tapi untuk kemaksimalan hasilnya itu lebih maksimal sama yang kita treatment semi outdoor. Dan mungkin untuk kedepannya ikan ini akan kita coba ya, kita coba untuk teruskan treatment menggunakan heater nih, karena kita belum pernah menggunakan heater untuk treatment Channa Maru. Kita coba aja dengan untuk sekarang nih, kita lihat, karena jejak bisa dibilangnya apa ya, bukti autentik itu adalah video ya. Nah, kita lihat untuk kondisi bunganya itu untuk ikan ini tuh lumayan ya, lumayan banyak. Di setiap bar bawahnya itu udah pada ngisi, cuman yang di atasnya itu kosong ya. Nanti kita enak-enakin lagi juga untuk settingan tanknya, untuk ya background pasir dan lain-lainnya, kita coba enak-enakin lagi yang menunjang untuk Channa ini ke treatment bunga ya. Untuk Channa ini sendiri tuh size-nya sekarang di 23-24 sentian, dan ini ikannya masih gemoy, masih gendut tuh, karena ini belum saya treatment banget ya. Setelah kelar dari rumah, setelah kita abaikan, kita ambil ke sini, kita obati dan kita push, karena ya niatnya saya yang penting ikan ini sembuh dulu. Nah kalau udah sembuh, kita mau coba treatment lanjutannya seperti apa. Pokoknya pantengin terus channel Kamar Sato, dan terima kasih banyak untuk kalian yang terus standby di channel kita. Tanpa kalian kita bukan apa-apa. Pokoknya lancar terus rezekinya, dan jangan lupa tersenyum. Tapi channel Kamar Sato bukan Kamar Soto.